Saat akan pulang, gadis ini tiba-tiba dihadang sekelompok preman di kawasan pasar gelap. Anehnya, gadis itu malah senyum-senyum, tidak takut sama sekali. Dengan santai, saat jari-jarinya berputar, papan itu mendadak terbakar sendiri, menyala dengan cara yang tidak wajar. Gadis itu berniat berpura-pura lemah. Namun para preman itu, meski sadar bukan lawannya, justru maju satu persatu tanpa rasa takut. Dikira sudah selesai, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang. Huajin bereaksi cepat dan menjatuhkannya dengan satu serangan telak. Saat akan pergi, sebuah mobil mendadak menghentikan langkahnya. Kemudian, muncul seorang wanita CEO. Bahkan abu yang menempel di sepatunya langsung dilap oleh anak buahnya. Meski wanita itu tidak memiliki kekuatan super, tekanannya membuat Huajin agak ketakutan sambil senyum. Huajin berniat menyerangnya dengan kekuatannya. Hujan deras mendadak turun dari langit. Huajin mencoba mengeluarkan kekuatan apinya. Namun api itu malah padam tak bisa dinyalakan lagi. Ternyata wanita itu adalah Anna, CEO organisasi misterius bernama Perkumpulan Manusia Biasa, kelompok yang khusus memburu dan merebut gen manusia berkekuatan super. Dengan hujan buatan dan alat pemadam, Huajin pun tak berdaya dan dibekukan ke dalam kapsul pembeku. Dari berita, Anna mengetahui keberadaan seorang pria luar biasa. Selama memiliki uang tunai, ia bisa berubah menjadi makhluk sekuat Superman. Dengan uang, ia bisa terbang, bahkan bangkit kembali dari kematian. Pria itu bernama Sang Wo. Setelah menyelamatkan satu bus penuh penumpang, Sang Wo justru ditahan polisi dan diperlakukan dengan hina. Tak tahan berada di sana, ia teringat kartu rentenir milik ayahnya. Meski membenci kemampuan aneh yang diwariskan sang ayah, Sang Wo akhirnya menelpon untuk meminjam uang. Tak disangka, ia langsung dibebaskan. Namun begitu keluar, sekelompok orang mencurigakan langsung menyeretnya masuk ke dalam mobil. Ketua rentenir itu ternyata kenalan lama ayahnya, bahkan mantan kekasihnya. Melihat Sang Wo yang tampan seperti ayahnya dulu, sang ketua naik darah dan memindahkan utang ayahnya sebesar 30 miliar ke atas nama Sang Wo. Sang Wo disiksa untuk memastikan kemampuannya. Saat tubuhnya hancur dan nyaris mati, ia mengangkat jarinya. Uang kertas di sekitarnya berubah menjadi abu. Tubuhnya pulih dan kemampuannya terbukti nyata. Demi bertahan hidup, Sang Wo melarikan diri. Namun masalah belum berakhir. Tunangannya, Min Suk, mengetahui identitas aslinya. Ia kecewa saat tahu tabungan rumah mereka habis. Tak lama kemudian, saat pergi keluar, apartemen Sang Wo meledak. Ia sadar sedang diburu. Saat Min Suk menghadiri pernikahan sahabatnya, Sang Wo terbangun oleh berita mengerikan. Gedung pernikahan itu terbakar hebat. Tanpa ragu, ia menggunakan sisa uang terakhir untuk menyelamatkan Min Suk. Di tengah reruntuhan gereja, Sang Wo menahan batu besar dengan tubuhnya. Namun dari kobaran api muncul sosok mengerikan, Fire Fist Ace, hasil eksperimen yang mencuri kekuatan api Huajin. Dengan sisa uang yang hampir habis, Sang Wo bertarung mati-matian hingga akhirnya tumbang kelelahan. Saat api hampir menelan mereka, dua pria misterius menembus dinding seperti cairan. Salah satunya pria mabuk mengaku pernah mengenal ayah Sang Wo. Mereka adalah kekuatan ketiga, Asosiasi Manusia Super Korea. Sejak hari itu, hidup Sang Wo berubah